Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pokok bahasan kita kali ini adalah mengenai anabolisme karbohidrat. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mendeskripsikan proses anabolisme karbohidrat yang dikenal dengan proses fotosintesa. Kemudian kita juga akan menjelaskan keterkaitan antara proses reaksi terang yang dikenal dengan fotosistem dan reaksi gelap yang dikenal dengan siklus Kelvin-Benson pada proses fotosintesa. Kemudian yang terakhir kita menjelaskan perbedaan fotosintesa dengan kemosintesa. Anak-anak, apa sih pengertian fotosintesa? Yaitu penyusunan molekul kompleks dari bagian tumbuhan yang mengandung klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Perangkat fotosintesa itu adalah klorofil A, klorofil B, karotenoid, asetal, elektron. Apa hasil utamanya? Yaitu berupa gula sederhana atau yang dikenal dengan nama glukosa. Ini reaksi kimia sederhananya seperti ini, anak-anak. CO2 ditambah dengan air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan menjadi senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks C H2O dalam kurung 6 kali ini dikenal dengan nama karbohidrat. Dan hasil sampingnya berupa oksigen. Nah, senyawa yang sederhana ini, reaksi yang sederhana ini sebenarnya terdiri dari dua hal, ya, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, anak-anak, coba kita lihat bagian-bagian yang melakukan proses fotosintesa. Kalau kita melihat daun yang warnanya kuning, hijau, atau merah, itu sebenarnya kalau kita berbesar, selnya itu seperti ini gambarnya. Nah, di dalam sel ini ada bagian organela yang namanya kloroplas. Nah, ini kalau kita berbesar, kloroplas itu terdiri dari membran luar, membran dalam. Ada dua membran. Kemudian ada tilakoid. Kalau tilakoidnya ini banyak menumpuk seperti ini namanya adalah grana atau granum. Kemudian di dalamnya ini ada cairan atau sitoplasma dari kloroplas itu dikenal dengan nama stroma. Nah, di tilakoid dan stroma inilah terjadi peristiwa yang namanya reaksi gelap dan reaksi terang. Nah, ini anak-anak, pada peristiwa fotosintesa yang pertama ditentukan oleh Van Til, itu ada yang namanya reaksi fotokimia atau dikenal dengan reaksi terang atau dikenal dengan nama fotosistem, yaitu suatu reaksi yang membutuhkan energi cahaya dan terjadinya di tilakoid ini. Nah, ruang tilakoid ini. Kemudian apa hasilnya? Yaitu ATP dan NADPH. Sedangkan reaksi gelap atau reaksi termokimia dikenal dengan siklus Kelvin itu terjadinya di dalam stroma. Ya, di dalam stroma ini. Dan apa hasilnya? Yaitu glukosa atau polisakarida. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Reaksi terang atau dikenal dengan fotosistem yaitu suatu reaksi di mana memerlukan cahaya matahari, energi cahaya matahari yang berupa foton, dan ditangkap oleh klorofil. Seperti itu. Ada dua fotosistem. Fotosistem satu dengan energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Dan ada fotosistem 2 yang menyerap energi dengan panjang gelombang 680. Jadi ada dua, ya. Kenapa namanya satu dengan dua? Karena yang satunya menyerap gelombang 700 nanometer dengan spektrum warna merah dan yang satunya 680 dengan spektrum warna ungu. Nah, reaksinya seperti ini, anak-anak, ya. Ini ada beberapa tahapan reaksi. Ini terjadinya reaksi terang itu adalah di tilakoid. Yang warna kuning ini adalah tilakoid, membran tilakoid. Nah, foton dengan 680 nanometer ini akan masuk ke dalam tilakoid. Nah, maka elektronnya itu akan lepas.
Efek sampingnya yaitu terjadi lisis air atau fotolisis air, di mana air akan pecah menjadi oksigen dan H+. Kemudian elektron ini terus berjalan ya menuju kepada tilakoid-tilakoid yang lain. Nah, pada proses nomor 4 terjadi peristiwa yang namanya adalah chemiosmosis. Masih ingat chemiosmosis adalah peristiwa di mana ADP dengan bantuan fosfat akan membentuk ATP. Kemudian energinya terus berjalan, ya. Elektron dari foton 680 terus berjalan, kemudian dibantu oleh foton 700, maka elektron ini akan mengubah NADP dengan bantuan hidrogen dari pemecahan air menjadi NADPH. Seperti itu, anak-anak. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pada fotosistem 2 ini terjadi peristiwa yang namanya fotolisis air, serta terbentuk chemiosmosis, yaitu terbentuknya ATP. Kemudian pada fotosistem 1 terbentuknya NADPH, dari NADP ditambah hidrogen dari pemecahan air. Nah, seperti itu anak-anak. Ada gambar yang lain seperti ini, ya, sama saja sebenarnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa peristiwa nomor 1, 2, dan 3 serta nomor 4 ini adalah peristiwa di mana elektronnya itu kembali lagi, sehingga dikenal dengan nama elektron siklik. Nah, sedangkan pembentukan NADPH atau terjadi pada fotosistem dengan foton 700 ini dikenal dengan nama non-siklik karena elektronnya tidak kembali. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Oke, ya sudah bisa dipahami ya. Ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan pada reaksi terang, yaitu reaksi di mana terjadi 3 hal. Yaitu yang pertama, pigmen fotosintesa menyerap cahaya, yang dikenal dengan fotosistem 2 dan fotosistem 1. Fotosistem 2 ini siklik dan fotosistem 1 itu adalah non-siklik. Fotosistem 2 dengan kekuatan foton 680, sedang fotosistem 1 dengan kekuatan foton 700. Apa hasilnya dari fotosistem 2 atau dikenal dengan siklik? Yaitu yang pertama, air mengalami lisis, fotolisis air. Yaitu air menjadi oksigen ya, dan H+. Kemudian terjadi yang namanya adalah pembentukan ATP. Kemudian pada fotosistem 1, yaitu NADP dengan bantuan H dari pemecahan air menjadi NADPH2. NADPH. Hasil fotosintesa ini ya pada fotosistem 2 dan fotosistem 1 berupa ATP, NADPH ini akan dipakai pada reaksi berikutnya yang dikenal dengan reaksi gelap. Ini anak-anak reaksi gelap atau dikenal dengan nama siklus Calvin. Nah, ada 3 tahapan. Fase pertama namanya fiksasi CO2, di mana CO2 akan masuk ke dalam sistem di dalam stroma ya, melewati yang namanya stomata. CO2 dari stomata masuk diterima oleh rubisco atau enzim ribulase bifosfat. Sehingga membentuk senyawa dengan jumlah atom C, yakni 1 ditambah 5, berarti berapa atom C? 6 atom C. Kemudian 6 atom C, 3 molekul 6 atom C, 2 fosfat ini akan dirubah menjadi 3 fosfogliseradehyde. Jadi dari 3 molekul dirubah menjadi 6 molekul, tetapi dengan 3 atom C. Nah, fosfogliseradehyde ini akan dirubah lagi menjadi 1,3 bifosfogliserat. Berarti membutuhkan apa? 1 fosfat. Di mana fosfat ini diambil? Dari pemecahan ATP menjadi ADP.
ATP-nya diambil dari hasil reaksi terang. Kemudian 1,3-bisfosfogliserat akan dirubah menjadi gliseradehid 3-fosfat. Nah, ternyata reaksi kedua ini dikenal dengan reduksi karena membutuhkan hidrogen. Nah, hidrogennya ini diambil dari mana? Hidrogennya diambil dari proses reaksi apa? Iya, reaksi terang. NADPH menjadi NADP. Hidrogennya dipakai di sini. 1 fosfatnya dilepas. Namanya reaksi apa? Reduksi. Reaksi ketiga dikenal dengan regenerasi, yaitu gliseradehid 3-fosfat ya, yang jumlahnya 5 ya. Ini akan dirubah kembali menjadi ribulose bifosfat. Ini memerlukan ATP karena ada 2 fosfat, sedangkan ini fosfatnya 1. Nah, fosfat ini diambil dari ATP menjadi ADP. ATP-nya dari mana, anak-anak? Ya, dari reaksi terang. Nah, ini anak-anak, siklus Kelvin ini ada 3 tahapan. Sudah jelas ya? Ya. Nah, siklus Kelvin ini akan berputar. Tiap kali hasilnya 1 gliseradehid 3-fosfat, ini akan membentuk yaitu 1 molekul glukosa. Sehingga karena di sini itu ada 6 molekul, ya, berarti di sini ada 3 kali putaran siklus Kelvin untuk membentuk 1 molekul glukosa menjadi apa? Polisakarida atau dikenal dengan karbohidrat. Ya, itu ya anak-anak. Nah, ini adalah serba-serbi yang harus kalian kerjakan. Ya. Ada transfer elektron siklik atau fotosistem berapa tadi? Ya, fotosistem. Kalau non siklik yaitu fotosistem 2. Kemudian ada elektron siklik fotosistem 1. Ada siklus Benson, Kelvin Benson. Nah, pembedanya seperti ini kalian kerjakan ya. Ya. Berikutnya adalah kemosintesa. Kemosintesa apa bedanya dengan fotosintesa? Kalau kemosintesa itu energinya itu diambil dari hasil pemecahan senyawa anorganik. Jadi H2S senyawa anorganik dirubah menjadi H2O dan 2S menghasilkan energi. Energinya ini dipakai untuk apa? Nah, untuk membuat CH2O atau membuat glukosa. Kalau pada fotosintesa, energinya diambil dari foton cahaya matahari, maka kemosintesa, energinya diambil dari pemecahan senyawa apa? Ya, senyawa anorganik. Ya, senyawa anorganik menjadi senyawa anorganik yang lain menghasilkan energi. Seperti itu. Dan tentunya ini bukan terjadi pada senyawa, pada organisme yang besar, tetapi terjadi pada tingkat bakteri. Contohnya adalah bakteri belerang, kemudian bakteri nitrit, ya, kemudian bakteri besi. Ya. Jadi bakteri-bakteri ini juga melakukan kemosintesa, ya, membuat karbohidrat. Tetapi energinya bukan diambil dari cahaya matahari, tetapi diambil dari pemecahan senyawa anorganik menjadi senyawa anorganik yang lain. Nah, itu anak-anak bedanya kemosintesa dengan fotosintesa. Organismenya berbeda, energinya juga berbeda. Tetapi apa? Sama dalam hal apa? Membuat karbohidrat. Ya, oke. Nah, ini perbandingan fotosintesa dengan kemosintesa anak-anak. Ya, serba-serbi ini kalian kerjakan. Ya. Seperti biasa dikerjakan di gigi kalian ya. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.